Anda kembali dalam breaking news evakuasi AirAsia QZ8501. Namun sebelum kita lanjutkan dialog siang ini, kita lihat dulu informasi berikut. Terdapat 5 fase prosedur disaster victim identification. Yang pertama adalah the scene, pemilahan para korban yang kemudian diberikan label penanda. Yang kedua adalah post-mortem examination atau pengumpulan sampel jaringan DNA korban. Yang ketiga adalah antemortem information retrieval atau pengumpulan data korban dari keluarga. Yang keempat, reconciliation, yakni rekonsiliasi bila antemortem dan postmortem cocok. Dan yang terakhir, fase kelima adalah debriefing, yaitu evaluasi usai identifikasi selesai. Ya, kembali kami lanjutkan dialog bersama Kombes Pol Agus Rianto. Pak Agus, ini seperti yang Anda barusan jelaskan, kemudian dipertegas lagi dalam grafis, berarti tim DVI yang berada di Rumah Sakit Imanuddin ini tugasnya adalah untuk mengambil data postmortem dari jenazah yang baru saja datang. Salah satunya seperti itu ya Pak? Bukan begitu Mbak, jadi karena ini kan posisi jenazah sekarang ada di Kalimantan Tengah, kemudian nanti akan dibawa ke Surabaya. Kalau pada satu tempat, pada satu lokasi, untuk proses fasenya seperti yang tadi dikemukakan, tapi karena ini posisinya pada dua tempat, jadi kita terpecah juga. Yang pertama itu ya memang fase pertama adalah mengumpulkan jenazah dan memberikan label. Nah kemudian mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain. Baru nanti dikirim ke Surabaya, di sanalah yang mencocokkan postmortem, melakukan pendataan postmortem, kemudian nanti mencocokkan antemortem dengan postmortem, kemudian pemeriksaan DNA segala macam, kemudian juga rekonsiliasi dan akhirnya menyerahkan kepada keluarga. Itu mekanisme seperti itu. Memang kalau di satu tempat seperti yang tadi dikemukakan. Berarti salah satu yang dilakukan atau tugas utama bagi teman-teman DVI yang berada di Rumah Sakit Imanuddin ini adalah memproses jenazahnya sedemikian rupa supaya bisa sampai ke Jawa Timur dengan kondisi yang seprima mungkin seperti itu betul, ya. Pak. Dan ini seperti apa karakteristiknya? Peti kemasnya dikatakan ada aluminiumnya atau seperti itu Pak? Ya, bahannya dicampuran ya Mbak, kelihatannya campuran seperti itu. Yang penting tidak terlalu berat, bisa cepat disiapkan karena kemungkinan kan mempersiapkan banyak dalam waktu singkat. Nah, juga bisa tahan untuk bisa agar tidak bau, tidak bocor dan tidak nanti, menginfeksi sekelilingnya nanti kan itu ya Pak? Mungkin juga pada saat tiba di Surabaya juga tetap akan disimpan apabila proses penyerahannya perlu waktu, disimpan dalam kontainer istilahnya. Dikatakan ada proses pengawetan yang justru nantinya bisa mempersulit proses identifikasi itu sendiri, maka itu tidak terlalu banyak proses pengawetan yang dilakukan sebelum jenazah itu tiba ke Jawa Timur. Oh, jadi sebetulnya pengawetan mayat ini justru bisa menjadi counterproduktif ya Pak ya? Dan dilihat daripada komposisi jenazah yang ditemukan. Kalau misalnya cepat ditemukan, kan masih agak tahan. Nah itu masih bisa kita berikan pengawet yang cukup. Tapi kalau sudah kondisi jenazah sudah lama, nah ini yang perlu diwaspadai lagi. Tidak menutup kemungkinan apa tadi yang disampaikan, apabila kita gunakan bahan pengawet yang untuk ketahanan itu justru malah akan mempercepat kerusakan. Ini satu pertanyaan yang menarik ya Pak. Kan biasanya DNA itu dicocokkan oleh keluarga terdekat. Namun kita lihat di manifest QZ8501 ini banyak sekali yang satu keluarga memang mereka traveling bersama. Ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, bahkan ada yang sampai 7 orang. Bagaimana kemudian proses identifikasi bisa dilakukan ketika ada satu keluarga yang semuanya berada di atas pesawat itu? Ya memang yang pertama, yang paling utama adalah kita lakukan pemeriksaan DNA ini untuk yang segaris ya Mbak ya, untuk keluarga yang segaris, ya orang tua, anak gitu kan. Nah sedangkan kalau menyamping saudara mungkin sudah ada istilahnya tuh ada tingkat deviasinya, ada penyimpangan. Semakin jauh semakin besar tingkat prosentasenya deviasinya. ada. Yang dekat itu kalau anak ke orang tua itu yang dekat.
Kalau suami istri apalagi makin jauh Pasti kan, jauh. tidak ketemu. Nah ini yang kita upayakan seperti itu. Nah kalau misalnya satu keluarga seperti tadi yang ditanyakan, tentunya kita akan lihat adiknya, kakaknya, atau mungkin dari pihak yang lebih dekat lagi seperti itu. Pasti paling tidak kita memiliki data bahwa oh iya ini saudara saya gitu. Tapi kita juga tidak serta-merta. Pasti kita punya data pendukung lainnya, kartu keluarga atau segala macam itu harus dilengkapi. Nah, ini kalau misalkan bapaknya, ibunya, kemudian anaknya semuanya berada di pesawat itu, kemudian cucunya juga, ini kemudian data yang bisa diambil untuk antemortemnya dari mana Pak? Dan proses penyocokan nantinya? Iya tadi saya katakan, kalau misalnya segaris tidak ada, berarti kan kita harus cari ke samping. Ya. Tapi bagaimanapun, pada prinsipnya bagaimanapun bahwa tetap bahwa jenazah ini harus bisa diserahkan ataupun dikembalikan kepada keluarganya, walaupun mungkin nanti akhirnya tetap dengan pernyataan. Karena kan memang kita juga tidak menginginkan pada akhirnya ada komplain dari pihak-pihak tertentu, tapi kita pada prinsipnya akan membantu semaksimal mungkin upaya pengembalian jenazah ini kepada keluarga korban secepatnya, tapi tidak mengabaikan mekanisme ataupun ketentuan-ketentuan yang memang ada. Ini kira-kira biasanya untuk satu jenazah yang semakin hari tentunya jumlahnya akan semakin banyak ya Pak Agus ya. Dibutuhkan waktu berapa lama untuk melakukan proses identifikasi? Yang normal untuk identifikasi itu antara 2 sampai 1 minggu untuk proses pendataan itu. Ya, mudah-mudahan karena ini keluarga juga sudah relatif lebih mudah ada karena sudah 161 kan sudah punya kita datanya. Nah, sementara kita terus melakukan upaya-upaya pemeriksaan yang sekarang masih dilakukan pemeriksaan itu ada 2, yang 5 sudah selesai dari 8 itu, yang 1 sudah dikembalikan kan kita sudah dapat 8, yang 5 sudah selesai, tinggal sekarang ini sedang berlangsung rapat konsiliasi untuk rekonsiliasi dalam rangka proses pengembalian nantinya. Nah, mudah-mudahan bisa cepat ini terus bergulir. Jadi cenderung cukup cepat juga ya Pak ya? Belum ada 1 minggu sudah berhasil ada 1 jenazah yang diidentifikasi setidaknya kemarin. Iya, alhamdulillah Mbak. Karena ya memang yaitu relatif jenazah masih utuh, datanya lengkap. Nah, prosesnya kita juga percepat. Dan menurut pengalaman Anda selama bertugas menangani sejumlah bencana, yang paling cepat untuk proses identifikasi ini biasanya data-data primer ya, seperti DNA atau rekaman gigi seperti itu ya Pak? Sidik jari juga. Yang penting data yang dimiliki sudah ada. Kadang-kadang yang sulit ini Mbak untuk gigi. Karena kan gigi ini kan kadang-kadang kita jarang periksa ke dokter, kemudian datanya kan agak lambat gitu. Nah kalau misalnya, mohon maaf ini, apabila sidik jari kita sulit mencari gitu kan, nah kita terpaksa menggunakan rekor bagian dental. gigi ya, odontologi. Tapi kalau ternyata gitu, kemudian korban sudah lebih dari sekian tahun tidak memeriksakan giginya, kemudian data yang terakhir dimiliki juga menjadi kesulitan tersendiri ya Pak ya? Ya perlu waktu, perlu waktu. Tapi data-data sekunder seperti properti yang misalkan berada di dalam celana, kartu identifikasi, itu juga bisa menjadi satu tambahan yang cukup akurat. Ya, pendukung kita untuk mempercepat proses pemeriksaan dan identifikasi korban tersebut. Namun tentunya apabila ada satu properti yang ditemukan di dalam tubuh jenazah, tetap dilakukan yang namanya penyocokan DNA seperti itu ya Pak? Proses pemeriksaan DPI itu tidak bisa hanya kepada penglihatan visual. Itu prinsip yang dilakukan. Sehingga tetap walaupun ada dompet, mungkin ada cincin, tetap kita lakukan proses pemeriksaan postmortem sehingga nanti bisa meyakinkan agar tidak menjadi kendala pada kemudian hari itu. Baik, Pak Agus, kita masih ada 1 segmen lagi usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Berita 1.